Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sesuai dengan yang kita sepakati sebenarnya kemarin mahasiswanya minta modul PDF, tapi karena saya rasa emang materinya tidak bisa dijelaskan hanya dengan materi, khawatir saya tambah bingung hanya materi PDF, maka saya buatkan video seperti biasa, cuman nanti videonya saya bagi jadi dua. Video penjelasan saya tentang bahasannya pada pertemuan ini, kemudian nanti ada video berikutnya yang membahas mengenai prakteknya ya, bagaimana. Jadi kita sudah mulai masuk ke tingkat level advance, tingkat lanjut, karena kemarin sebelum pertemuan ini sampai awal pertemuan itu adalah sifatnya masih basic ya, masih dasar. Jadi saya anggap setelah melewati pertemuan ini kalian sudah paham yang interface-nya di Framework 7 ya, buat A, buat interface A, buat interface B, interface C dan seterusnya sudah oke, tidak ada masalah. Karena ini tingkat level advance, maka kita harus berbicara lebih kompleks lagi ya dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kita prakteknya mungkin hanya sekedar aplikasi independen, tapi kali ini kita bahasnya adalah API. Application Programming Interface, konsep di mana bisa dilakukan pertukaran data antar platform, bisa web dengan mobile atau mobile dengan desktop, atau semuanya desktop, mobile, web bisa berinteraksi semuanya ya, seperti itu. Untuk materinya nanti saya sediakan di e-learning ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah Application Programming Interface (API). Nanti bahasanya ada banyak ini ya nanti. Nah, sebelum kita lanjut kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu API. Jadi konsep API itu muncul saat banyaknya platform yang ada dan ingin saling berinteraksi, maka itu munculnya API di saat itu ya. Jadi teknologi pertukaran data itu memungkinkan informasi itu bisa digunakan dua platform yang sama atau dua platform yang berbeda atau lebih banyak platform. Yang bisa kita tahu sekarang, yang bisa saya contohkan pertukaran data atau pertukaran informasinya bisa saling terintegrasi adalah bank. Pengguna bisa menggunakan mobile banking, SMS banking, kemudian apalagi internet banking, ATM, dan mungkin sistem yang ada di banknya sendiri seperti teller gitu ya. Jadi semua itu saling terintegrasi. Lah, kok bisa? Lah, itu didukung dengan konsep yang namanya API tadi. Jadi API itu adalah sebuah konsep, bukan sebuah bahasa pemrograman ya. Itu yang perlu diingat. API itu konsep, bukan bahasa programan. Lah, kemudian API itu nanti menggunakan bahasa pemrograman apa? Tergantung kondisi dan situasi. Karena API itu konsep, dia bisa dilakukan oleh semua bahasa pemrograman selama bahasa pemrograman tersebut bisa nangani konsep API, seperti itu ya. Jadi API itu tidak harus dibangun dengan bahasa A, tidak, tapi banyak bahasa bisa membangun API. Nanti terserah kita, tergantung. Ini misal saya contohkan, misalkan sistem induknya menggunakan CI, maka kita bisa menggunakan API yang dari CI juga, atau dari PHP murni, PHP natif ya, pure PHP seperti itu, tidak ada masalah, nanti tergantung konsepnya. Contoh lain yang bisa kalian ketahui juga, sistem keuangan di kampus kita juga sama kan. Kalian eksekusinya menggunakan web, tetapi nanti pihak banknya juga menggunakan bahasa apa kita nggak tahu karena itu rahasia ya. Tapi datanya bisa saling berinteraksi. Nah, itu nanti juga menggunakan konsep API ya. Jadi itu yang perlu diketahui adalah API adalah konsep untuk integrasi data atau pertukaran informasi dari dua platform atau lebih dari dua platform yang sama maupun berbeda. API itu hanya konsep. Untuk bahasa programannya bisa menggunakan bermacam-macam ya, itu. Ini
kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi ada sebuah database yang diakses oleh 3 platform yang berbeda, mobile, desktop, dan web. Maka saat dia akan mengakses data, maka dia melewati API terlebih dahulu. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi platform yang berbeda itu bisa diterjemahkan dengan konsep di dalam API tadi. Kemudian di database-nya dia baru ngambil apa yang di request oleh platform mobile atau website atau desktop ya. Oke. Untuk sedikit informasi juga bahwa mobile itu konsepnya adalah dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia biasanya menginduk pada sebuah platform yang lebih besar. Jadi mobile itu hanya semacam perpanjangan fungsi saja. Jadi sebuah mobile itu pastinya biasanya didukung oleh sistem yang lebih besar. Karena tidak semua fungsi dapat dilakukan oleh mobile. Ya. Contoh, pihak admin ingin mencetak laporan data tertentu. Itu akan lebih mudah dilakukan di versi platform desktop atau website. Tapi mungkin agak sedikit susah dilakukan di sisi mobile ya, walaupun bisa misalkan menggunakan printer wireless misalkan, tapi itu akan sedikit susah ya dibandingkan dengan platform website maupun desktop. Jadi mobile itu nantinya akan menginduk pada sistem yang lebih besar ya gitu. Karena berinteraksi dengan banyak platform, maka harus ada sebuah bahasa data yang dimengerti oleh banyak platform tersebut. Contoh anggap aja seperti ini. Saya pergi ke beberapa negara yang berbeda. Agar orang-orang itu paham dengan saya, maka saya harus menggunakan sebuah bahasa khusus kan gitu. Misalkan bahasa Inggris. Saya ke Inggris menggunakan bahasa Inggris bisa. Saya ke Jerman menggunakan bahasa Inggris juga bisa, tidak ada masalah. Lah, bahasa Inggris itu bahasa yang digunakan agar dimengerti oleh banyak daerah tadi. Begitu juga dengan pada konsep API, maka dibutuhkan sebuah bahasa yang dapat dimengerti oleh semua platform, baik di sisi web, mobile maupun desktop ya. Sebenarnya ada beberapa bahasa sih sebenarnya. Jadi tapi yang paling populer itu ada 2, XML (Extended Markup Language) dan JSON (JavaScript Object Notation). Dua bahasa itu yang bisa dikatakan cukup populer untuk konsep API. Untuk XML sendiri itu bahasa pertukaran data tipe lama. Jadi era-era lama dia masih menggunakan XML. Untuk JSON itu merupakan bahasa terbaru untuk pertukaran data yang bisa dikatakan lebih baik dari XML. Bagaimana kok seperti itu, nanti kita jelaskan ya. Jadi XML itu teknologi lama, sedangkan JSON itu yang lebih baru. Tapi banyak juga sih sistem yang masih menggunakan XML, karena mungkin ya tadi kalau dirubah ke JSON dia akan merubah infrastruktur yang segitu besar. Jadi selama tidak ada masalah mungkin ya bahasanya nggak diubah gitu aja. Intinya XML itu tipe bahasa yang lama, sedangkan JSON yang baru ya, kurang lebih seperti itu. JSON itu jadi standar sekarang ya, standar untuk pertukaran data pengganti XML. Jadi singkatannya JavaScript Object Notation yang sifatnya human readable. Jadi lebih mudah dibaca dari sisi manusia dibandingkan XML karena struktur datanya lebih mudah. Jadi dasarnya dari JSON adalah objek dan array ya. Jadi ini keunggulan JSON. Seluruh bahasa pemrograman rata-rata sudah support dengan JSON. Kecepatan parsing datanya lebih cepat. Jadi saat kita request data itu lebih cepat dibandingkan XML. Penulisannya lebih sederhana dibandingkan XML karena basis XML menggunakan tag ya. Kalau JSON basisnya menggunakan array biasanya, jadi lebih mudah. Karena tag itu kayak HTML gitu ya, kita sebuah data itu harus diawali dengan tag dan ditutup dengan tag penutupnya.
ukuran file yang dihasilkan relatif kecil. Ya, JSON itu lebih kecil dibandingkan dengan XML. Karena lebih kecil maka keuntungannya banyak, bisa lebih cepat dikirimkan melalui jaringan karena lebih kecil kan. Mungkin lebih tidak memakan space misalkan dan seterusnya. Nanti banyak keuntungannya. Ini model JSON. Jadi JSON itu nanti menggunakan objek, string, dan value, ada array. Jadi model array seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk struktur JSON. Nanti kita bisa lebih lanjut ini pada video praktikum. Nanti kita akan membuat sebuah API. Nanti kita siapkan database-nya, kita siapkan konsepnya bagaimana ya. Ini struktur JSON-nya. Jadi nilai yang disimpan itu bisa berupa string, bisa berupa number, object, array, atau true, false, null juga bisa, sama ya. Jadi kayak gini, ini lebih lengkapnya ya JSON-nya. Contohnya adalah seperti ini JSON itu. Nah, ini contoh sintak JSON yang saya dapat dari bot Telegram. Jadi Telegram itu punya fitur yang namanya bot yang bisa kita hubungkan dengan website kita atau engine kita macam-macam. Jadi ada pesan dari Telegram itu nanti langsung diarahkan ke sistem kita. Ini contoh JSON yang dikirimkan Telegram ke sistem kita. Jadi seperti ini. Ini contoh JSON ya. Bisa dilihat basisnya adalah array. Oke. Konsep penggunaan API itu biasanya kasusnya digunakan pada sistem besar yang terintegrasi, jelas ya, seperti itu. Biasanya API dipasang di sisi server. Itu biasanya API dipasang di sisi server. Otomatis tipikal bahasa yang digunakan juga tidak jauh dari hal itu. Jadi bahasa yang paling mudah digunakan adalah bahasa yang tipikalnya bahasa server side. Nah, bahasa server side kita tahu ada beberapa ya, misalkan PHP, ASP maupun JSP seperti itu. Jadi ketiga bahasa itu juga bisa digunakan untuk membangun sebuah API. Karena konsep kita untuk mata kuliah ini kita menggunakan mobile dan website, maka pilihan terbaik untuk membangun API adalah menggunakan bahasa basis server side, PHP, JSP maupun ASP. Tapi yang akan kita pilih adalah PHP karena mungkin ini akan berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya, pemrograman web ya. Jadi lebih enak nanti kita menggunakan PHP untuk membangun API di sisi server ya. Kenapa kita juga milih PHP? Alasannya ada banyak. Yang pertama adalah PHP sudah memiliki fitur built-in untuk akses database, jadi tanpa bantuan. Semisal kalau bahasa yang lain dia membutuhkan konektor, misalkan kalau yang JSP dia butuh konektor JDBC namanya untuk konek ke database. Kalau PHP dia sudah punya fitur bawaan untuk akses database, misal MySQL Connect ya. Ini kasusnya adalah database MySQL ya. Jadi MySQL Connect ada PHP Data Object ada. Jadi banyak pilihan, banyak opsi kalau kita menggunakan PHP. Yang kedua, support JSON. Pasti PHP sudah support JSON, dia sudah bisa membaca bahasa JSON. Bahasanya umum. Ya, PHP merupakan bahasa yang digunakan dalam pemrograman web. Jadi nanti dukungannya lebih banyak. Jika kita ada masalah, pastinya lebih mudah untuk ditangani ya, karena bahasanya umum. Nah, setelah kita nanti membangun API, yang perlu kita pahami lebih lanjut adalah API itu kan di sisi server. Berarti nanti ada dari sisi klien yang menangani hasil dari API yang di sisi server. Jadi
ada pihak atau ada beberapa script yang akan menerima data dari sisi API kan. Nah, itu akan dilakukan menggunakan JavaScript nantinya ya. JavaScript tapi menggunakan framework seperti jQuery. Nanti ada beberapa fungsi yang khusus untuk menangani API seperti itu. Di jQuery ada yang namanya getJSON sama AJAX. AJAX itu singkatan dari Asynchronous JavaScript. Jadi dua fungsi itu memang yang dikhususkan untuk menangani API. Jadi memang sudah ada ya. Nanti kita menggunakan itu, belajar sintaknya seperti apa. Nah, selain itu kita juga harus tahu yang namanya CORS. CORS itu Cross Origin Resource Sharing. Jadi mekanisme yang untuk membatasi request di sisi server. Biasanya kalau kita saat mencoba di lokal sih tidak ada masalah ya kalau di lokal, karena kan tesnya lokal. Tapi kalau API ditanam di hosting atau server online, maka CORS itu sangat berperan. Jadi CORS itu akan membatasi IP device yang mengakses dengan alasan keamanan. Seperti itu biasanya. Jadi CORS nanti akan dilakukan di respon header API. Nanti ada banyak caranya ya. Jadi kita harus membuka akses untuk API jika API kita ditanam di hosting. Kalau di lokal enggak terlalu masalah karena lokal. Ini ya beberapa istilah di CORS. Ada access control allow origin. Jadi itu fungsinya untuk mengatur akses dari domain lain. Jadi device lain itu bisa mengakses dari IP sekian, yang boleh mengakses IP sekian tidak boleh dan seterusnya. Itu di situ. Access control allow header. Jadi akses requestnya berasal dari header. Nanti ada itu. Biasanya header itu digunakan untuk mengirimkan semacam kayak token seperti itu ya. Nanti dikirimkan di header. Access control max age. Jadi umur cache API-nya nanti berapa? Apakah unlimited? Apakah limited kayak session seperti itu? Nanti bisa diatur ya. Kemudian access control allow method. Jadi metode yang diperbolehkan saat menggunakan API itu bisa pakai post, get atau gimana lah nanti. Kemudian mengatur cookie, bisa menggunakan access control allow credential. Jadi saat request cookie-nya bisa di cookie yang diatur saat request itu terjadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua sisi ya, sisi server dan sisi klien. Jadi API yang dibangun di sisi server lebih banyak mendominasi menangani request. Jadi permintaan dari API yang di sisi klien seperti itu. Jadi klien nanti request ke API menghasilkan sebuah data itu akan dikirimkan ke sisi klien dan diolah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sisi server kita akan menggunakan bahasa PHP dalam membangun API, sedangkan di sisi klien kita menggunakan JavaScript. Tapi JavaScript-nya menggunakan framework jQuery seperti itu. Fungsinya pakai AJAX, Asynchronous JavaScript, atau menggunakan getJSON tergantung data yang dihasilkan. Nah, spesifikasi gimana itu menggunakan getJSON maupun AJAX nanti saat kita praktek. Ini contoh ya. Jadi sebenarnya API itu mudah, tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi kalian bayangkannya itu mungkin sebuah sistem integrasi itu susah ya, kayak gimana gitu. Padahal enggak. Sebuah API sederhana bisa dibangun dengan cara seperti ini. Nah, simple, paling hanya berapa baris itu. Jadi sebenarnya sintak yang digunakan pun kalian juga sudah sering ngerti. Tapi mungkin tidak ngerti bahwa itu sintak nanti yang digunakan di API. Ini API di sisi server ya. Jadi ini requestnya nanti output yang dihasilkan berupa JSON, karena di bawah itu ada sintak JSON encode. Maka nanti data yang dihasilkan akan dirubah ke dalam format JSON. JSON itu nanti akan dibaca oleh sisi klien seperti itu. Untuk sisi kliennya kurang lebih seperti ini. Ini jika menggunakan getJSON ya. Bedanya apa getJSON dengan AJAX? Nah, nanti gini. getJSON itu nanti lebih digunakan atau lebih dikhususkan untuk menangani data banyak.
Jadi misalkan kalau kita request ke API kemudian menghasilkan data yang bisa diperkirakan banyak lebih dari satu, maka gunakan GetJSON, itu akan lebih mudah. Walaupun kenyataannya AJAX bisa nangani data banyak bisa, tapi lebih mudah jika menggunakan GetJSON jika data banyak. Ini contoh AJAX ya. Jadi AJAX itu juga sama, cuman lebih dikhususkan untuk menangani request yang menghasilkan sebuah data. Jadi hanya data satu, bukan data massal seperti yang dilakukan oleh GetJSON. Sintaknya lebih kompleks pada sisi AJAX dibandingkan GetJSON, karena GetJSON lebih simpel ya strukturnya dibandingkan dengan AJAX yang punya banyak settingan, tetapi fleksibilitasnya memang lebih tinggi di AJAX. Jadi yang dapat disimpulkan adalah GetJSON itu lebih mudah untuk menangani data massal atau data banyak, sedangkan AJAX lebih sesuai digunakan untuk menangani data satu, sebuah data seperti itu ya, sesuai dengan hasil request. Oke, nanti bisa dibaca lebih lanjut atau bisa ditanyakan ke saya jika ada yang belum paham. Nanti kita akan membuat video praktikumnya. Ini hanya video tentang materinya saja, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi usahakan sebelum praktek kita sudah paham konsep API terlebih dahulu, terutama itu ya. Kemudian nanti beberapa sintak bisa diperkenalkan di praktikum untuk sisi API di sisi server dan API di sisi klien. Nanti kita siapkan database yang buat percobaan dan seterusnya. Intinya sebelum praktek kita harus paham konsepnya terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian untuk materinya. Nanti kita ketemu di video praktikum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.